Selamat malam semuanya. Selamat datang di acara Contextual Method yang merupakan rangkaian ketujuh atau terakhir dari rangkaian acara Contextual Method. Dan malam ini topiknya akan membahas tentang berkelanjutan atau proses membangun rumah asri Indonesia yang akan dibawakan oleh Pak Paulus Tim 3 Arsitek. Kemudian moderator malam ini adalah Kak Riri Syarif, dan perkenalkan saya sebagai host pada malam ini, saya Nirma Ayuni dari Om Library. Mengingatkan untuk teman-teman juga untuk mengganti username dengan format cek strip nomor peserta, kemudian diikuti dengan nama. Gua aja kemarin. Ya. Kagak ada yang lihat ini orang. Boleh next ke slide selanjutnya. Oke. Perkenankan saya untuk mengenalkan Oma Library terlebih dahulu. Oma Library dengan filosofi rumah bagi para restless spirit bertujuan untuk menjadi wadah yang mempermudah akses terhadap literasi arsitektur serta menjadi titik temu antara mahasiswa, akademis, dan penulisan dan editorial buku dilakukan di dalam Omah dengan semangat berbagi ilmu. Dan melalui literasi, kami mencoba memulai diskusi yang menjawab berbagai tantangan yang ada di dalam bidang arsitektur. Mulai dari pembahasan teori, sejarah, dan juga kritik ada di dalam Omah Library. Kemudian kami juga menyediakan website yang di sana tersedia link pendaftaran untuk kelas-kelas yang sedang diadakan di Omah juga. Kemudian kami juga telah mengupload beberapa kelas yang telah kami laksanakan sebelumnya seperti 7 Discourse, perjalanan mengenal Indonesia, dan juga kelas form, dan juga kritisisme. Oke, selanjutnya. Nah, untuk acara malam ini adalah rangkaian acara dari Contextual Method dari 7 sesi. Sebelumnya telah hadir Pak Singgi Kartono, kemudian Pak Eko Prawoto, Kit Ong, dan juga Albert Pramono, kemudian ada Elora Hardy dan Ibuku, kemudian yang kemarin adalah Markus Reslip yang menceritakan tentang konteks dari desainnya masing-masing. Dan malam ini adalah sesi terakhir dari rangkaian acara Contextual Method yang akan dibawakan oleh Pak Paulus Mintarda. Selanjutnya ada acara Darah Muda yang merupakan yang menceritakan tentang yang berbagi kisah tentang struggle bangun karir di bidang arsitektur, tapi tidak hanya sebagai arsitek tapi juga di bidang-bidang yang berkaitan. Selanjutnya, nah untuk besok hari Jumat itu akan ada webinar Darah Muda yang akan dibawakan oleh Kak Akbar Akti Putra tentang topiknya antara cinta atau cita, arsitektur, dan ruang kota. Bagi teman-teman yang mau mendaftar pasti bisa, palingnya masih dibuka sampai besok. Kak Akbar Akti Putra ini akan bercerita tentang beliau belajar tentang urban design dan kemudian bertransisi ke skala mikro dan sekarang sedang bekerja di Kenggokuma Associates. Oke. Selanjutnya, teman-teman jangan merasa khawatir untuk rindu dengan kami karena bulan depan kita akan lebih sering karena ada webinar-webinar baru yang akan kami rilis. Ini salah satunya yang baru saja kami rilis, kelas Hermits of Architecture, yang akan menjelaskan 5 macam filosofi dari Nicomachean dan Aristoteles, yaitu nous, tentang kearifan intelektual, kemudian tekne, tentang kearifan teknikal, kemudian phronesis, tentang kearifan taktikal, kemudian episteme, tentang wawasan pengetahuan, kemudian yang terakhir Sophia, tentang kecintaan dan refleksi. Yang kelimanya ini akan membantu kita dalam wawasan dan keterampilan
dan mengambil sikap dalam berarsitektur. Selanjutnya, nah untuk hari Rabu depan, tanggal 3 November, akan diadakan episode pertama dari Hermits tentang NUS yang akan dibawakan oleh Bu Indah Widyastuti dengan penanggap sebagai berikut. Bagi teman-teman yang tertarik, bisa langsung mendaftarkan diri sesuai dengan link yang tertera di poster atau di gambar. Selanjutnya, para tua-tua keladi yang bercerita tentang mudah menyebutnya berpemikiran seperti orang tua, karena mereka progresif dalam berbagi pemikiran dan aktif berdiskusi melalui platform literasi arsitektur yang mereka punya. Di sini cerita tentang apa concern mereka dalam membangun platform tersebut dan menyampaikan nilai pentingnya diskusi untuk mendapatkan esensi dari suatu isu dan pengembangan terhadap topik arsitektur di masa depan yang tentunya melalui cara mereka masing-masing. Nah, ini adalah acara yang akan kami rilis dalam waktu mendekat, Fight for Architecture, Redefining Context, yang merupakan melanjutkan spirit dari sesi acara Contextual Method, yang di dalam webinar ini kita akan memaparkan bagaimana mendefinisi konteks dan metode desain, dari yang tentunya pemaparan ini dapat menjadi refleksi bagi peserta untuk memperkuat akar atau konteks dari karya maupun pemikiran masing-masing. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan acara ke moderator untuk memulai acara secara resmi. Silakan, Rich. Oke, Nirma. Terima kasih. Suara saya kedengeran ya? Kedengeran, Kak? Oke, terima kasih rekan-rekan semua. Selamat malam, Pak Paulus. Lama sekali tidak bertemu. Saya akan menjelaskan dulu tentang isi pemaparan, kira-kira sinopsis kuliah hari ini dari Pak Paulus. Saya kenal Pak Paulus sebagai seorang pemimpin dari sebuah rumah yang isinya itu para tukang gitu. Saya mengenalnya seperti itu. Beliau lekat dengan praktek mendesain dan juga membangun gitu ya. Beliau berpikiran bahwa membangun mendesain adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Dan kita akan lihat di dalam case study, kasus studi rumah Atsiri Indonesia. Menurut beliau, ada 3 aspek yang menjadi pertimbangan membangun rumah Atsiri Indonesia gitu. Pertama, ekonomi, sosial, lingkungan yang kita tahu itu adalah sebuah prinsip arsitektur berkelanjutan. Diawali dengan revitalisasi bangunan lama existing yang ditransformasikan juga ke fungsi baru setelah elaborasi kontennya gitu ya. Sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak serta lingkungan dan kawasan sekitar dalam pengembangan dan penguatan ekosistem yang berkelanjutan. Sebenarnya kenapa Pak Paulus hadir di sini? Karena ini sebagai kulminasi dari sesi contextual method, di mana di awal pemaparan contextual method kan kita melihat adanya dibuka oleh bagaimana wacana desa dan kota ya. Bagaimana di desa pun juga terdapat ekosistem yang kritis tentang sebuah metode gitu yang dibuka oleh Pak Singgi Kartono. Yang kedua, dibuka lagi oleh Pak Eko Prawoto bahwa desa memiliki dan ketukangan di Indonesia memiliki konteksnya tersendiri gitu, yang akhirnya memiliki ekosistem untuk bisa dipertahankan gitu ya dan dikembangkan. Dan kemudian masuk ke interiority, ada beberapa teknik untuk mengolah bentuk tatanan dan ruang. Dan kemudian ada diskusi tentang masa depan, tentang future fabrication dari Albert Pramono. Dan kemudian kemarin engage oleh Elora Hardy dan David Wijaya di buku dengan membuat konteks bambu bahwa adalah material masa depan. Dan kemudian Marcus Rostrip menajamkan lagi dengan meredefinisi bahwa bambu material masa depan, kita perlu berjuang untuk mengkontekstualisasikan bambu ke dalam kebutuhan arsitektur yang sehari-hari. Nah, sekarang Pak Paulus Mintarga masuk ke dalam konteks di mana
Praktek arsitektur adalah praktek mendesain dan juga membangun. Nah, saya masuk lagi ke profil Pak Paulus langsung. Next ya, kita bisa lihat strategi Pak Paulus tentang rumah-rumah arsip, nanti bisa dijelaskan oleh beliau. Saya tempat tinggal di Solo, menyelesaikan studi sarjana teknik sipil di Universitas 11 Maret Surakarta. Menarik ya, karena beliau ini sendiri juga teknik sipil gitu ya. Kayak Albert Pramono juga teknik kimia malah ya. Terus 2004 mendirikan Biro Konsultan Arsitek yang diberi nama Tim 3, yang kini menjadi bagian dari Rempah Rumah Karya. Nanti beliau juga bisa cerita tentang Rempah Rumah Karya. Adalah sebuah ruang kreatif untuk bersinergi bersama. Pak Paulus juga adalah seorang CEO Rumah Atsiri Indonesia. Beberapa proyeknya seperti Rumah Turi, Somokado Java Wellness Tawangmangu, Greenhouse Boutique Hotel Rumah Atsiri Indonesia, Ayam Java Village, dan Mezzanine Restoran. Dia adalah Ketua Umum ICCN, Indonesian Creative Cities Network, sebuah organisasi independen yang bersinergi dengan Quadro Helix, yaitu pemerintah, akademisi, bisnis, komunikasi. Mungkin bisa jelasin nih Pak Paulus terkait city plan menuju kota kreatif. Ya gitu, dengan tidak menunggu lama, kangen banget lihat figur seperti Pak Paulus, karena sebenarnya arsitektur itu saya percaya bahwa adalah sebuah ekosistem yang multidimensional, multiperspektif dan multidisiplin. Oleh karena itu perlu dibuka menjadi uh, lebih saling memiliki komponen aksi reaksi gitu di dalam inovasi yang muncul dari interaksi dari berbagai macam pihak. Saya pikir itu Pak Paulus, terima kasih, dan beliau mewakili dimensi tumbukan aksi reaksi tersebut. Oke Pak Paulus, itu aja, mungkin prolog saya udah panjang. Salam ya Pak Paulus. Ya, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Mas Dewi. Terima kasih teman-teman semua yang hadir ya. Mungkin saya bantu dengan ya. Terdengar suara saya? Terdengar Pak. Oh ya. Tadi udah diperkenalkan sama Mas Dewi gitu ya, sedikit background gitu, sekalian aja gitu. Jadi memang benar, tadi saya dari teknik sipil, beberapa tadi yang disampaikan dan disebutkan, sebenarnya menginisiasi tim 3 itu bukan ide saya sih Mas Dewi. Jadi itu ada teman arsitek yang waktu itu ya kita membantu memfasilitasi teman arsitek. Nah kemudian ya akhirnya keterusan gitu. Tapi ya masih terbatas lah, memang sangat terbatas. Kemudian memang diawali sebenarnya karena saya background-nya teknik sipil membangun, memang cara berpikirnya mungkin lebih terpengaruh dengan struktur itu dan material gitu. Ketika ada kesempatan, pernah waktu itu sangat tertarik dengan material-material sisa atau material-material bekas tadi yang disampaikan oleh Mas Rili tadi. Pertama kali kita menggunakan material bekas itu kalau di project atau di portfolio kita itu ada rumah turi dan rempah rumah karya gitu. Kalau rempah rumah karya itu memang full kita berusaha menggunakan material sisa atau material bekas yang ada di gudang, karena memang kita perlu gudang, jadi gudang itu kontrak, kemudian habis kontraknya ya kita mencoba mengelaborasi gitu. Oh, suaranya kurang keras ya? Iya Pak, coba dideketin lagi Pak mic-nya mungkin. Oke, sebentar. Maaf ya Pak. Sudah cukup keras? Oke. Bisa Pak? Sudah ya? Oke ya. Nah ini jelas Pak. Oke. Ya, kemudian mencoba mengelaborasi material gitu ya di rempah karya itu, berbagai material yang ada sebenarnya. Ada besi ya besi, ada bambu ya bambu gitu ya. Jadi mencoba untuk mengelaborasi apa yang ada gitu. Sampai sejauh mana sih kita bisa mengelaborasi material-material sisa atau material-material bekas ini. Gitu. Yaitu di rempah rumah karya kita mencoba itu semua gitu. Nah, di dalam perkembangannya memang ada beberapa hal yang mempengaruhi di dalam perkembangannya gitu. Sebenarnya kan
yang dipikirkan itu kan ada unsur bagaimana mengoptimalkan gitu ya, segala sesuatu itu sehingga kalau misalnya dia masih bisa digunakan ya sebaiknya digunakan. Mencoba mengelaborate atau mengoptimalkan potensi yang ada dari berbagai aspek sebenarnya. Nah, kemudian ada satu aspek lagi, ternyata ketika kita membuat satu hal gitu ya, itu juga merasa bahwa kita membangun satu bangunan atau ya terutama bangunan ini ya, bangunan komersial atau bangunan pabrik gitu, kita kepingin bahwa itu tuh bisa berjalan dengan baik dalam pengertian bahwa dia ini berhasil gitu dalam pengertian ya tadi di orang yang menempati atau yang berada di sana itu merasa nyaman dan betah atau bisa menikmati lah gitu dan bisa berfungsi dengan baik. Gitu. Nah itu sedikit cerita tentang latar belakang elaborate material. Gitu. Kemudian tadi sempat disampaikan tentang ICCN itu pernah sebenarnya saya sudah tidak ketua lagi dulu cuma sebagai founder untuk ICCN dan sekarang sudah ada Vicky Satari yang ketua ICCN yang berkecimpung memang di dunia kreativitas. Oke itu sepintas tadi menjawab tadi apa yang disampaikan atau dibuka oleh Mas Riri gitu ya. Oke berikutnya kita akan mulai dengan sesuai dengan tadi yang sudah dibuka sudah disampaikan di prolog bahwa ini saya akan sharing tentang rumah arsip Indonesia. Jadi memang kalau secara ini ya apa yang kami kerjakan ini nggak terlalu banyak sebenarnya, tapi ada tahapan-tahapan yang menarik sebenarnya di dalam kita mendevelop atau merancang dan mendevelop dari satu tempat gitu ya atau satu bangunan gitu. Oke. Masih terdengar ya? Tes. Halo. Masih kedengeran Pak. Oke. Sebentar saya ini kan dulu ada gangguan sedikit. Bentar ya Pak. Iya. Oke. Siap. Bentar ya Pak. Kepencet teman kita itu. Oke Pak. Mungkin mikir ada deketin ya Pak. Terima kasih Pak Paulus. Sangat jelas. Silakan. Ya, oke. Jadi ini tentang rumah arsip Indonesia. Ini sebenarnya ini adalah bangunan yang menurut kami pada waktu itu harusnya masuk kategori heritage gitu ya. Tetapi oleh dinas setempat ketika kita menanyakan dinyatakan bahwa ini belum masuk kategori heritage. Bangunan ini kan dibangun tahun 1963 di masa era pemerintahan Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno. Dulunya ini adalah bagian dari pabrik sebenarnya, pabrik minyak sereh gitu ya, sereh wangi atau citronella. Nah, ini adalah satu hal yang menantang dan menarik karena dari berbagai aspek tantangannya cukup banyak aspek yang perlu dipikirkan gitu ya dari rumah arsip Indonesia ini, terutama dari sisi karena ini relatif cukup besar gitu ya, bagaimana dia bisa sustain dalam pengertian bahwa ini tidak hanya membangun satu tempat, tetapi kita juga harus menghidupkan tempat itu dari berbagai aspek tadi, termasuk tadi yang sudah di prolog ada tiga aspek gitu ya, baik itu aspek ekonomi, sosial maupun lingkungan, sehingga ini bisa berkelanjutan bukan hanya dari sisi bangunannya saja, tetapi semua yang ada di dalamnya. Nah ini adalah dasar pemikiran awalnya seperti itu. Oke, mungkin bisa dilanjutin dengan next-nya dulu. Jadi ini diawali dengan sejarah gitu ya, sejarah dari bangunan yang sekarang menjadi rumah arsip Indonesia. Gitu. Tahun 1961 itu tepatnya sebenarnya tanggal 5 Mei gitu ya. Itu kita tangani kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Bulgaria, ada penandatanganan kerjasama. Gitu.
Jadi ini sebenarnya adalah salah satu hasil dari lawatan presiden kita yang pada waktu itu memang lebih banyak ke Eropa Timur, bukan karena berminat ke Eropa Timur, tetapi pada waktu itu yang mengakui kemerdekaan Indonesia itu kan lebih cenderung orang Eropa Timur yang lebih merespon gitu, dibandingkan Eropa Barat maupun Amerika. Nah, di dalam perkembangannya ini adalah salah satu bahwa perjanjian kerjasama itu ditandatangani pada tahun 61 gitu ya. Kemudian tahun 62 itu mulai ada kedutaan besar kedutaan Indonesia pertama di Bulgaria. Jadi kerjasama ini ditindaklanjutin dengan membuka kedutaan. Dan tentunya pada waktu itu Presiden Soekarno ketika berkunjung ke Eropa Timur, khususnya ketika melihat Bulgaria ini, dia tertarik dengan satu hal. Gitu. Jadi ternyata Bulgaria ini adalah penghasil minyak essential oil, ya, khususnya rose essential oil, terbesar di dunia. Ini kenapa terbesar di dunia? Karena mereka punya identitas geografis yang kuat sekali, yang menyebabkan tanaman mawar atau rose di tempat tersebut, di negara tersebut itu punya keistimewaan. Gitu ya. Jadi kalau tanaman mawar atau bunga mawarnya ini, karena musim yang sangat ekstrim, itu bunga mawarnya ini menghasilkan lebih banyak minyak, gitu. Minyak essential oil, gitu ya. Sehingga Bulgaria ini menguasai sekitar 80-80 sekian persen produksi minyak mawar di dunia, gitu. Minyak hasil mawar di dunia itu diproduksi dari Bulgaria. Nah, produksi yang besar ini tentunya kan disupport oleh teknologi yang bagus, gitu, teknologi yang kuat juga. Gitu. Nah, inilah yang sebenarnya melatar belakangi berdirinya pabrik citronella, pada waktu itu namanya citronella. Ya. Citronella itu berarti artinya serai wangi. Gitu. Nah, ketika sudah dibuka kedutaan, berikutnya tahun 63, 1 Agustus 63 itu ditandatangani kontrak dan langsung berjalan, gitu ya, proses pembangunan pabrik minyak asiri citronella di Tawangmangu. Jadi pada waktu itu tanda tangan kontraknya itu kalau dari pihak Bulgaria perusahaannya Tekno Ekspor, sedangkan dari Indonesia adalah PNPR, ini perusahaan industri kimia Yasa Indonesia. Nah, di dalam perkembangannya mereka sebenarnya sudah hampir selesai, dan kami sebenarnya juga menemukan dokumen-dokumen yang ada di lab pada waktu salah satu lemari, gitu ya. Banyak dokumen, salah satu yang menurut kami sangat menarik adalah blueprint dari pembangunan rencana pembangunan dari kawasan pabrik citronella ini. Dan ternyata di blueprint yang berikutnya ini sebenarnya ada satu sisi yang belum selesai. Itu sebenarnya pabrik citronella ini sebenarnya sudah dirancang untuk dikembangkan ke depannya menjadi fragrant house dunia sebenarnya. Cuman yang tahap 2 ini yang belum sempat direalisasi. Kemudian ada perubahan situasi politik di Indonesia, dan ketika pemerintahan Orde Baru kayaknya kurang berkembang lah pabrik ini. Bahkan yang tadinya ini pabrik yang waktu itu dengan kapasitas produksi yang sangat besar, dan disampaikan atau dikatakan bahwa ini merupakan pabrik citronella yang pada waktu itu diniatkan untuk terbesar di Asia, gitu sekali. Tapi ketika pergantian politik, dia tidak lagi berproduksi, tetapi dia berubah menjadi semacam tempat untuk R&D, gitu ya, semacam research. Gitu. Dan di dalam perkembangannya tidak bisa berkembang dengan baik, ya. Akhirnya dilikuidasi pada tahun 86. Dilikuidasi dan jatuh ke PT Intan Purnama Sejati yang berusaha melanjutkan kembali sebenarnya memproduksi minyak asiri, tetapi bukan lagi serai wangi, tetapi minyak asiri yang lain, gitu. Dan di dalam perkembangannya memang kurang berhasil juga, ya. Sehingga mereka mencoba untuk berganti-ganti usaha dan kurang berhasil juga, sehingga tahun 2010 mereka berhenti beroperasi. Kemudian tahun 2012 semua mesin atau semua alat peralatan yang diimpor dari Bulgaria itu dijual kiloan, gitu ya. Jadi dijual ke orang Madura, gitu. Jadi dipotong-potong jadi lantai-lantai, ditimbang, kemudian
akhirnya tahun 2015 akhir itu diakuisisi oleh PT Rumah Hasil Indonesia. Nah, disitulah awal mula perjalanan baru dimulai gitu ya. Oke, next. Ya, halaman berikutnya. Ya. Nah, kemudian pada waktu pertama kali kita melihat itu, sebenarnya ketika ini sebelum diakuisisi oleh PT Rumah Hasil Indonesia, saya pribadi sebenarnya pada waktu itu sering ke tempat ini. Ya, meskipun tempat itu sudah mangkrak gitu ya, sudah tidak beroperasi lagi. Terutama kalau ada teman-teman arsitek dari Jakarta, saya sering suka mengajak ke tempat ini karena bangunannya unik gitu ya. Bangunannya itu meskipun dibangun tahun 60-an tapi punya keunikan gitu apalagi di daerah sekitar sana nggak ada, di Solo dan sekitarnya juga nggak ada bangunan yang mirip-mirip dengan bangunan yang ada di Rumah Asli. Nah, karena sering ke sana akhirnya kan melihat dan tahu sejarahnya. Jadi ketika ada kesempatan untuk mendevelop tempat ini, yang terpikirkan itu tetap rasa sayang gitu ya, bahwa ini dulunya adalah satu tempat yang punya tujuan yang bagus sebenarnya dan apa ya, satu hal yang bagus juga untuk Indonesia sebenarnya gitu, karena mengembangkan asli. Nah, ketika melakukan research ini, pertama kali saya sendiri juga belum terlalu paham apa arti aksiri gitu ya. Akhirnya setelah mencari tahu oh ini ternyata essential oil kalau bahasa Inggrisnya gitu ya. Dan kalau kita bercerita dengan banyak orang pada waktu itu ya, kalau kita ngomong tentang aksiri, mungkin dari 10 orang itu 6 atau 7 orang itu nggak tahu apa itu aksiri gitu. Nah, itu menjadi salah satu dasar pemikiran. Kalau pabrik ini memang diniatkan untuk menjadi yang terbesar di Asia, tapi kenapa orang Indonesia sendiri nggak tahu ya tentang produk ini gitu ya, namanya aja jarang yang tahu pada waktu itu gitu. Nah, inilah yang memantik bahwa salah satu yang akan kita jadikan konten atau satu hal yang harus ada di tempat itu adalah tentang perlunya edukasi. Nah, ketika kita berpikir edukasi yang bisa berlaku untuk orang umum, kebanyakan gitu ya, publik itu, kita berpikirnya museum. Jadi itu yang terpikirkan pertama kali adalah museum gitu ya. Museum, kemudian edukasi seperti workshop dan seterusnya gitu. Ya, kita akhirnya proses belajar terus. Inilah yang memunculkan visi bahwa sebenarnya esensi dari minyak asli ini kita tidak ingin kehilangan. Bagaimana kita bisa melanjutkan ini atau mentransformasikan. Ini yang melatar belakangnya atau menjadi visi bahwa mentransformasikan industrial dari Distrik Brunei menjadi destinasi karena kita punya latar belakang di hospitality atau pariwisata itu. Jadi akhirnya sebenarnya ini bukan ke wisata kesehatan ya, cuman memang belum ada kata Indonesia untuk awareness gitu ya. Jadi sebenarnya lebih kepada aromatic wellness destination sebenarnya, pada tetap ke essential oil, basicnya aroma atau aromatik ini, dan dia ada fungsi wellness atau kesehatan dan kebugaran kalau mungkin diterjemahkan lebih, meskipun tidak persis seperti itu. Nah, kemudian dilengkapi dengan berbagai fasilitasnya, jadi ada produksi lagi, meskipun skalanya sangat kecil, tidak lagi seperti semula gitu. Kemudian ada penelitian dan pengembangan, ada edukasi, tentunya seperti yang pertama kita pikir bahwa untuk melanjutkan ini perlu ada edukasi. Kalau memang Indonesia punya potensi yang besar sekali di bidang minyak asli, berarti kita sangat membutuhkan sekali adanya edukasi. Nah, kemudian sebagai untuk pengembangan bisnis dan berkaitan dengan dunia kita, dunia hospitality, maka ini dilengkapi dengan fasilitas MICE. Jadi ada fasilitas untuk wisata, meeting, insentif, conference, dan exhibition. Ini yang terpikirkan pada waktu itu. Oke, next. Nah, kemudian dari misinya gitu ya. Jadi ada beberapa misi, dan misi ini memang sempat mengalami perkembangan gitu ya. Kalau dari awal misinya tadi adalah perlu adanya edukasi,
kemudian perlu adanya kegiatan riset, development, dan produksi, kemudian perlu adanya semacam apa ya, fasilitas untuk pariwisata gitu ya, jadi yang melengkapi dengan fasilitas pariwisata. Makanya akhirnya mengerucut menjadi destinasi gitu, karena dia memang cukup memenuhi apa ya, dari si konten maupun luasannya gitu tuh, dia bisa menjadi destinasi gitu. Kemudian juga terpikirkan dari aspek-aspek yang lain dalam perkembangannya, nanti ada aspek yang lain yang mengikuti, seperti kita perlu untuk mengembangkan juga daerah sekitarnya dan seterusnya, kira itu mengembangkan socio-entrepreneurship-nya, kemudian juga tentang environment action gitu ya, yang di dalam perkembangannya di sekitar tempat tersebut gitu. Oke, next. Ya, tadi sudah disinggung sedikit juga di prolog bahwa ketika kita mencoba mengembangkannya, merevitalisasi tempat yang kami anggap sebagai heritage tersebut. Berarti ada 3 aspek yang menjadi pegangan atau menjadi pengaruh. Bahwa kita harus mengembangkan dari sisi aspek ekonomi, karena tanpa ada aspek ekonomi, karena ini sifatnya swasta, susah untuk dia bisa bertahan atau menghidupi dirinya sendiri. Aspek sosial wajib gitu ya, karena itu berada di satu lingkungan yang memang perlu sekali untuk berinteraksi dengan sekitar yang memang, karena di tempat ini tuh di daerah tersebut itu, di desa tersebut itu tempat yang dalam tanda kutip ya, secara bangunan itu paling besar gitu. Dia sangat menonjol lah kalau di desa Plumbon. Dan yang berikutnya adalah aspek lingkungan. Jadi semangatnya adalah dengan revitalisasi yang bangunan lama existing. Bangunan lama existing ini mencoba untuk ditransformasikan ke fungsi baru dan seminim mungkin membongkar. Ya, semangatnya di sana. Jadi kalau bisa semua bangunan yang ada itu bisa digunakan kembali, meskipun dengan fungsi yang baru. Tetapi fungsi baru sendiri ini kontennya melanjutkan atau mentransformasikan konten utama kepada konten yang baru, tetapi masih ada benang merahnya. Ini yang terpikirkan di dalam develop tempat tersebut. Nah, tentunya ini akan membutuhkan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama dengan masyarakat sekitar, kemudian juga dengan teman-teman yang memang sejalan dengan apa yang menjadi misi dan pengembangan tempat tersebut. Oke, next. Ya, ini adalah site existing gitu ya, site existing. Jadi luas site-nya itu sekitar 2,3 hektar. Kemudian untuk tanda yang di garis merah-merah itu adalah bangunan existing yang dibangun pada waktu tahun 1963. Nah, sedangkan yang orange gitu ya, itu dibangun setelah dilikuidasi. Jadi itu adalah bangunan tambahan yang dibuat oleh PT Bintang Purnama Sejati tahun 1986. Jadi ini adalah bangunan existing yang ada ketika kita ada di tempat tersebut. Oke, next. Nah, ini adalah gambaran pada waktu kita pertama kali masuk gitu ya. Tapi ini kalau kita masuk dalam arti kata rumah asli mengakuisisi itu kan tahun 2015 akhir ya. Tapi foto-foto ini dibuat lebih lama dari itu karena mesin-mesinnya masih ada. Mesin-mesin itu tahun 2012 sudah dijual gitu. Jadi ini sekitar tahun 2010 foto-foto ini diambil gitu ya. Waktu itu sempat dengan beberapa teman di sana, jadi ada foto-foto yang diambil ketika atau sebelum mesin-mesin itu dijual. Jadi sudah cukup lama dia mangkrak atau berhenti sehingga ya sama sekali nggak terawat lah. Udah kotor dan bahkan ada beberapa banyak bangunan yang sudah mulai propos gitu. Oke, next.
Nah, ini adalah rencana site pengembangan. Jadi dari bangunan yang existing kita mencoba dengan fungsi yang baru menambah beberapa bangunan yang baru yang berusaha untuk bisa mengkonekkan satu masa bangunan dengan masa bangunan yang lain dalam satu kesatuan fungsi yang baru. Nah, arahnya ke sana. Oke, next. Ya, ini adalah tahapannya gitu ya. Jadi yang warna merah bata itu adalah existing yang tahun 1963. Kemudian yang warna ini adalah tahun 86 sebenarnya, 86-90 buat baru. Kemudian yang sama baru tahun 2016 itu adalah yang biru muda, itu adalah tahun 2016 sampai 2021. Itu bangunan baru yang mencoba untuk mengkonekkan atau merevitalisasi beberapa bangunan yang existing menjadi fungsi yang baru. Kemudian fasenya, fase 1 itu yang hijau itu, kemudian yang hijau toska itu adalah fase 2. Yang fase 2 itu memang kebetulan nggak ada bangunan lama di tahun 63. Itu lebih kepada bangunan 86 dan nggak terlalu banyak untuk signifikan, sehingga fase 2 ini lebih banyak bangunan baru. Oke, next. Ya, ini adalah proses ketika tahap 1 sudah dimulai dan sudah cukup lumayan progresnya gitu ya. Yang merah itu kita sebut sebagai gedung A. Gitu. Nah, gedung A ini adalah gedung yang paling ternyata suara saya masih kurang keras lagi ya. Oke, saya akan mencoba supaya lebih keras. Ya, kita menyebutnya sebagai gedung A gitu ya. Nah, gedung A ini yang pertama kali lah direnovasi gitu. Jadi dia tadinya itu adalah untuk produksi pada waktu itu. Jadi di gedung A ini adalah pabriknya gitu ya. Dia dulunya itu fungsinya untuk penyulingan. Dan dia punya kapasitas yang cukup besar. Dia ada 9 ketel dan masing-masing ketel itu ada 5.000 kilo. Jadi ada 45.000 kilo atau 45 ton kapasitas produksi. Itu besar sekali sebenarnya. Cuman ya tidak difungsikan ketika pergantian ini ya, pemerintahan. Nah, kemudian di dalam pengembangannya kita menjadikan atau mentransformasikan bangunan gedung A ini yaitu sebagai lobi untuk resepsionis, kemudian ada toko gitu ya. Jadi bangunan ini sebenarnya dia ini ada 2 lantai plus rooftop gitu sebenarnya. Tapi rooftopnya kecil gitu. Tetapi floor to floor-nya itu agak tinggi. Karena dulu untuk produksi gitu. Sehingga di antara floor to floor itu ada mezanin. Jadi kalau dari lantai dasar ke lantai satunya itu ada mezanin. Kemudian lantai 1 ke rooftopnya itu juga ada mezanin. Jadi seolah-olah dia menjadi 5 lantai gitu. Ini yang di bangunan A ini. Jadi dia bangunan yang paling besar luasannya sehingga fungsinya cukup banyak di situ. Mulai dari workshop edukasi, kemudian ada shop, lobby dan sebagainya. Ini di gedung A. Oke, next. Nah, gedung A ini sebelum dan sesudah mencoba untuk diperbaiki atau direvitalisasi gitu. Jadi ini dari sisi tadi secara keseluruhan site ini menghadapnya ke selatan. Gitu. Jadi ini kita dari belakang, kalau yang sebelah kiri ini kita melihat dari belakang, berarti dari sisi utara melihat gedung A ini. Jadi dia akhirnya di perkembangannya perbedaan level antara halaman rumput dengan gedung itu kita respon dengan membuat semacam amphitheater gitu, untuk
activity. Kemudian kalau yang di sebelah kanan ini, yang atas ini, dia menghadap ke arah barat. Jadi halaman rumput yang kosong itu kita jadikan taman di dalam proses pengembangannya. Oke, terus next. Ya ini kelihatan bangunan ketika masih lama, kemudian mencoba untuk dikembangkan gitu ya. Jadi banyak dari bangunan lama ke bangunan baru ini ada beberapa hal yang kita mencoba untuk mengeksekusinya itu dengan cara bahwa suatu saat kita tuh masih bisa gitu ya, masih bisa mengetahui bahwa oh dulunya ini lubang ini adalah untuk mesin gitu. Makanya di dalam responnya itu salah satu lubang di lantai yang dilubangi untuk alat destilasi itu kita membuat semacam kerangka gitu ya, kerangka untuk menunjukkan bahwa oh itu dulu di situ tuh tempatnya itu untuk mesin destilasi. Dan kemudian ditutupnya dengan material yang berbeda, yang material yang tidak permanen, sehingga memang lubang itu masih kelihatan secara visual. Dan fungsi-fungsi yang baru ini mencoba untuk tidak menutup dengan sesuatu yang sifatnya masif atau permanen gitu. Jadi pakai besi atau kayu atau material-material yang masih bisa menunjukkan dulu yang lama itu seperti apa itu masih bisa di-trace gitu ya. Arahnya ke sana. Gitu. Oke. Next. Next berikutnya. Ya. Jadi ini tetap masih di bagian gedung A gitu ya. Oh, sorry. Tadi ya, jadi yang di gedung A ini yang di kiri atas itu yang tadi dipakai untuk edukasi anak-anak gitu ya. Kita menyebutnya sebagai lab gitu ya. Untuk lab edukasi. Yang kiri bawah itu adalah laboratory lobby, kemudian yang kanan adalah merchandise shop dan aromatic shop gitu ya, di kanan bawah gitu. Oke. Next. Ya, berikutnya adalah kita sebut sebagai gedung B. Gedung B ini sebenarnya kelanjutan dari gedung A dalam pengertian bahwa di gedung B ini juga untuk produksi, tapi skalanya kecil. Jadi dulu gedung B ini seperti R&D-nya lah, produksi untuk R&D di gedung B. Nah, ini fungsi barunya kita fungsikan tetap sebagai produksi juga untuk penyulingan, destilasi, tetapi juga ada produksi untuk lab produksi. Jadi gedung B ini sebagai lab produksi sekaligus juga untuk penyulingan juga. Fungsinya di sana. Oke, next. Ya, halaman berikutnya. Ya, jadi ini menunjukkan gedung B. Ya, kalau dari fasad hampir semuanya kita nggak merubah. Jadi kita pertahankan semua yang ada dari segi fasadnya. Gitu. Kita lebih banyak merubah di interiornya di dalam untuk fungsi yang baru. Tapi non struktural gitu. Jadi yang struktur kita tidak merubah. Secara struktural ini semuanya masih dipertahankan. Jadi ada beberapa adjust lah atau ada beberapa pengembangan sesuai dengan fungsi yang baru. Oke, next. Nah ini di dalam gedung B yang tadinya yang kalau di sebelah kiri udah kosong gitu ya, kemudian kita inisiasi lagi untuk penyulingan kembali di lantai yang bawah dan di lantai atas untuk lab produksi. Next. Ya, berikutnya adalah gedung C. Gedung C ini sebenarnya adalah ruang untuk boiler dan genset gitu ya. Jadi boilernya besar sekali. Jadi dari gedung C boiler ini uapnya disalurkan ke gedung A tadi untuk produksi. Dulunya seperti itu. Nah, gedung C ini kita mencoba mentransformasikan menjadi museum. Jadi museum rumah asli. Bangunan utama yang bangunan beton itu
strukturnya kita pertahankan semua. Kemudian di dalamnya kita mencoba untuk membuat struktur yang sifatnya itu nggak terlalu mengganggu atau merusak struktur utama, gitu ya, struktur yang existing. Jadi struktur yang baru di dalamnya itu lebih berdiri sendiri independen dengan material baja dan kayu, pilihannya seperti itu. Next. Ya, ini existing gedung C, kemudian yang di sebelah kanan setelah di pembangunan yang baru, kalau dari tampak luarnya nggak berubah, nah ini di dalamnya yang kelihatan berubah. Jadi yang bata-bata ini adalah dulunya boiler, ini masih ada ya. Jadi ini ya mungkin nggak masuk kategori artefak kali karena ada tahun 63. Kemudian lantai kayu dan seterusnya itu dengan konstruksi baja yang terpisah dengan struktur asli atau origin atau existingnya, gitu ya. Jadi dia mencoba untuk membuat alur untuk supaya fungsi yang baru ini bisa terlayani menjadi satu museum. Next. Berikutnya. Ya, yang berikutnya adalah gedung D, kami sebut sebagai gedung D. Ini tadinya adalah untuk bengkel dan garasi. Jadi gedung D ini lebih kepada fungsi penopang pada waktu itu ya. Dia sebagai bengkel, kemudian juga tempat garasi. Nah, di sini kita melakukan extension dengan bangunan baru yang D aksen itu, di mana bangunan baru ini mencoba menjembatani atau menambahkan atau menghubungkan fungsi, sehingga dari fungsi baru ini dia terhubungkan, gitu ya, menjadi satu fungsi yang baru yang memang diperlukan, gitu ya, untuk permasalahannya itu. Jadi yang fungsi baru ini dia menjadi untuk kitchen, restoran, ruang meeting, gitu ya, lebih ke sana fungsi-fungsi untuk nice, gitu. Fasilitas mesnya juga ada di sana. Next. Ya, next untuk berikutnya. Ya, itu adalah gambar existing yang sebelah kiri, kemudian gambar sebelah kiri itu ada yang terbuka, itu sebenarnya tadinya atap seng tapi dengan konstruksi yang sangat sederhana, gitu. Jadi itulah yang akhirnya diintervensi dengan bangunan baru, ada penambahan bangunan baru. Nah, kemudian ada satu hal yang mungkin tadi saya belum sampaikan di depan, bahwa ketika kita membuat bangunan baru, untuk membedakan dengan bangunan yang lama, bangunan baru itu secara struktural kita menggunakan konstruksi baja semua. Jadi strukturnya itu semuanya baja. Jadi kalau yang bangunan lama ini strukturnya adalah beton. Yang baru, bangunan yang baru itu dominasinya strukturnya adalah baja. Jadi supaya bisa kelihatan bahwa oh ini yang lama dan yang baru masih bisa di-trace tadi. Nah, ini fungsi baru yang di sebelah kanan, jadi dia menjadi resto, kemudian ada ruang kelas, gitu ya. Masuk juga ada kitchen di dalamnya. Next. Berikutnya. Ya, ini masih fungsi-fungsi baru di tempat tersebut itu. Terus saja. Halaman berikutnya. Ya, ini ruang kelas dan fungsi yang baru, gitu ya. Terus. Nah, ini masih di gedung D extension tadi yang dengan konstruksi baja. Gitu. Oke, ini yang E, ini sebenarnya tadinya itu ini yang tahun 1963 direncanakan untuk menjadi office, gitu ya, melengkapi termasuk untuk nantinya pengembangan fragrant house, gitu ya. Tetapi belum sempat dibangun. Tetapi sudah ada fondasi yang kelihatan, fondasinya sudah ada, gitu. Hanya gambarnya belum ada.
Kemudian tahun 86 dibuat semacam kolam ikan di tempat tersebut dan kita elaborate menjadi greenhouse untuk beberapa tanaman hachiri yang memang dia perlu perlindungan atau tidak suka dengan banyak air gitu, kena hujan gitu. Jadi itu menjadi greenhouse yang di dalam pengembangan yang baik. Oke, next. Halaman berikutnya. Ya. Jadi yang di sebelah kiri atas itu kelihatan dipakai kolam-kolam ikan pada waktu itu. Sedangkan yang kiri bawah akhirnya kita fungsikan sebagai greenhouse. Masuk yang kanan bawah. Kalau yang kanan atas ini adalah filter air. Filter air ini malah tahun 63 ini. Jadi mereka menampung air dari air irigasi dari sungai, irigasi dimasukkan kemudian difilter. Itulah yang menjadi sumber kebutuhan air dari pabrik Citronella pada waktu itu. Jadi mereka memfilter air sungai, kemudian digunakan untuk produksi. Dan inilah yang kita gunakan lagi, gitu ya, revitalisasi, bahwa kita juga penggunaan airnya akhirnya selain menggunakan sumur yang ada, yang existing, karena dari dulu memang sudah ada sumur existing, tetapi kita juga berusaha untuk menggunakan air dari sungai yang masuk ke irigasi dan kemudian difilter. Gitu. Next. Berikutnya. Ya, yang F ini adalah yang relatif baru. Jadi itu hanya ada 2 bangunan lama, yang besar yang kiri atas itu adalah gudang, sedangkan yang kiri bawah itu mes gitu ya. Nah itu berubah fungsi. Kalau yang gudang itu menjadi semacam gedung ballroom gitu yang rencana untuk kegiatan publik yang lebih banyak orang atau untuk exhibition. Sedangkan yang kiri bawah yang lama itu menjadi akomodasi. Next. Berikutnya. Iya. Jadi ini yang di area F tadi yang dipakai lebih pada untuk akomodasi, ada glamping, ada bangunan existing yang juga dirubah menjadi kamar dan fasilitas-fasilitas lainnya gitu ya, ada tempat untuk lounge-nya untuk makan dan sebagainya. Oke, next. Ya, terus berikutnya. Oh, ini berarti memang ini ya, mungkin sambungan internet saya yang enggak ini ya, kena delay. Ya, oke, nggak apa-apa. Ya, kita lanjutin lagi ya. Jadi ini adalah pengembangan tadi yang di zona F gitu ya, di blok F tadi. Terus saja kalau begitu. Ya, ini prosesnya memang masih berlangsung ya, belum selesai semua. Jadi memang dari yang lama, kemudian yang sekarang dan yang memang yang ke depan masih akan diselesaikan lagi. Masih ada beberapa hal yang belum selesai, beberapa bangunan yang belum selesai. Oke, terus saja. Ya, ini beberapa aktivitas bangunan yang ada di sana. Jadi bangunan-bangunan yang fungsi baru yang sudah jadi, termasuk aktivitas di sekeliling atau di outdoor gitu ya, di tetangga, di sawah sekitar rumah Hatsiri. Next. Berikutnya. Oke. Nah, ini adalah aktivitas. Jadi pada waktu kita pertama kali research tentang tempat gedung lama ini, kita juga memetakan potensi desa setempat. Jadi pada waktu itu ada 13 UMKM yang kebetulan bergeraknya di bidang makanan gitu ya, yang
bersama-sama kita mencoba untuk membantu untuk mengembangkan juga dan bisa berkolaborasi juga gitu ya. Jadi mereka membuat produk-produk rumah tangga yang memang yang sesuai dengan yang sesuai dengan rumah asli, mereka bisa bikin jual di sana, tetapi tidak wajib gitu ya, mereka bebas saja. Tapi pada waktu itu kita mencoba untuk membantu bagaimana industri mikro ini bisa juga untuk ikut bersama-sama berkembang. Oke, next. Berikutnya. Ya, kalau tadi mengembangkan potensi dari usaha mikro, kalau ini adalah yang berikutnya tentang pengembangan wisata di desa tersebut gitu ya, wisata desa. Ini yang sedang kita rencanakan dan ini adalah termasuk yang kedepannya. Belum sempat realisasi, tapi ini kita upayakan ke depannya tempat tersebut bukan hanya rumah asli, tetapi desa tersebut yang tadinya merasa nggak punya potensi gitu ya. Kalau dari Pak Lurahnya itu mengatakan bahwa tempat kita ini bukan tempat untuk wisata, tetapi dari hasil pemetaan potensi kita meyakini bahwa desa tersebut punya keunikan menjadi dirinya sendiri lah. Itu ada potensi yang bisa dikembangkan menjadi wisata di desa tersebut. Oke, next. Ya, ini next development ya. Jadi di desa tersebut ada satu yang menarik, adanya sungai, persawahan dan sungai ini bisa dikembangkan untuk menjadi pengembangan berikutnya di desa Plumbon dengan menghubungkan beberapa titik tempat wisata. Oke, terus next. Nah, ini adalah kolaborasi dengan sama Mas Randy ya, Pak Rompong, untuk pengelolaan sampah. Ini adalah environment action ya, untuk nanti yang sedang berjalan dan akan terus dikembangkan. Gitu. Oke, next. Kayaknya nggak kuat ya yang untuk potongan filmnya.
kasih. Presentasinya sampai di sini saja. Terima kasih. Oke, Pak Paulus, presentasinya. Saya ada beberapa pertanyaan nih, Pak Paulus. Pak Paulus bisa sampai terlibat di dalam proyek. Saya pikir proyek membangun desa seperti itu ya, dengan rumah adsiri. Pak Paulus perjalanannya dari desain rumah turi, ada rumah rempah karya, sampai ke rumah adsiri. Itu posisinya bagaimana Pak Paulus? Bagaimana bisa gitu? Mungkin itu dulu. Terima kasih. Iya. Ya, jadi kalau tadi background-nya kan memang karena dari teknik sipil kemudian kan membangun gitu ya. Membangun mungkin karena ada ketertarikan dengan material. Dan pertama kali saya pernah kerja bareng lah sama teman arsitek juga gitu. Dan kebetulan agak suka sih mengeksekusi struktur maupun material yang kaitannya dengan arsitektural gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya beberapa teman arsitek ini sering ngajak main ngajak main termasuk lihat-lihat bangunan atau arsitektur di beberapa tempat gitu ya, baik di Indonesia maupun yang di luar gitu. Termasuk waktu itu kan saya di Jakarta kan waktu masih zamannya AMI ya, sekitar tahun 2000 gitu, 2001 sampai 2000 atau 2006 gitu. Jadi ya banyak dengan teman-teman itu akhirnya jadi tertarik jadi tertarik untuk apa ya, untuk itu seperti keinginan aja sih sebenarnya. Cuman karena apa ya, karena ketertarikan itu sehingga akhirnya juga membatasi diri. Jadi lebih banyak mendevelop atau melakukan riset. Singkatnya nggak banyak, tetapi lebih kepada yang bisa diulik apa sih gitu. Lebih ke situ sih, Mas. Oke. Ya kalau di dalam apa namanya adsiri ini, kalau boleh tahu Saya coba pembiayaannya dari tanpa mana Pak? headset ya. Saya coba tanpa headset. Ya, boleh Pak. Ini saya ada satu pertanyaan lagi supaya memperjelas. Coba Pak Paulus. Ya. Halo, dengar Mas Diri? Dengar Pak. Oke. Pak, saya lanjutkan ya Pak. Satu pertanyaan lagi, pertanyaan di kolom. Itu Pak, untuk membuat bangunan atau seperti itu kan tidak kecil biayanya, dan dibutuhkan visi yang besar kan untuk bisa membangun rumah tersebut ya, rumah adsiri jadi semacam kebanggaan. Bagaimana sih Pak prosesinya Pak, kalau misalnya mungkin ada di beberapa daerah yang aset yang serupa ya, yang mungkin bisa dijadikan pembelajaran bagi teman-teman semua di sini. Mau bisa berbagi cerita proses Pak? Ya. Jadi memangnya tadi ya di awal tadi kan kita menyampaikan bahwa sebenarnya ada 3 aspek kan yang menjadi pertimbangan gitu. Jadi ada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan itu adalah yang menjadi guideline kita lah gitu. Nah, aspek ekonomi ini menjadi sangat penting sekali karena di dalam berkelanjutannya itu ya tadi yang saya sampaikan, karena ini adalah private sector gitu ya. Jadi kan dia harus bisa membiayai dirinya sendiri gitu. Nah, mau tidak mau ya kita harus membuat bisnis plan lah, atau menentukan juga model bisnisnya gitu, Mas Dede gitu. Dan ada satu hal yang menarik gitu, mungkin ini yang ini ya. Jadi satu tempat ini sebenarnya saya dulu belajar sama ini ya, sama Mas Mamong juga bahwa tentang the spirit of place lah kalau bahasanya Mas Mamong ini ya.
Tapi itu benar gitu bahwa sebenarnya setiap tempat itu punya spiritnya gitu ya, punya kalau kalau tadi lebih luas gitu identitas geografis mungkin gitu ya. Tetapi pada prinsipnya setiap tempat itu kan ada identitasnya gitu. Ada potensinya, ada DNA-nya gitu. Nah, ini yang sebenarnya kalau kita elaborate ya, kalau dikaitkan dengan dunia hospitality atau tempat destinasi, itu kan menjadi daya tarik, atraksi lah gitu. Nah, ketika kita mencoba menekuni itu, kita telateni ya kalau bahasa Jawanya gitu, bahwa ketika kita benar-benar terus digali ke potensi yang apa ya, spesifik atau khas tadi, unik tadi, dia akan punya daya tarik yang kuat. Jadi kontennya itu menjadi origin, menjadi sesuatu yang unik gitu. Nah, ini yang menurut saya unik sekali. Jadi bagaimana ketika kita membuat satu research yang mencoba untuk mengelaborate uniknya itu ya keunikan dari tempat tersebut, ternyata dia ketika dibawa ke dunia bisnis atau dari aspek ekonomi itu ternyata bisa menjadi kekuatan tersendiri gitu. Ini yang menarik sih. Ini perlu apa ya? Perlu ketekunan dan kejelian juga lah, ketelatenan untuk mempertajam karakternya atau DNA-nya tadi. Nah, itu akan jadi atraksi yang kuat sih. Nah, kalau udah atraksi yang kuat kan, kalau secara dunia pariwisata atau hospitality kan itu menjadi atraksi, berarti kan pulling crowd ya. Kalau pulling crowd kan berarti bisnis bisa di-develop gitu. Itu Mas Ridi, secara sederhananya gitu. Masih mute ya, Mas Ridi? Saya kok nggak dengar. Oh iya, dari situ kita bisa melihat ya Pak, bagaimana hubungan Rumah Atsiri sisi komersialnya ya dan rekan ya. Ya. Jadi riset itu untuk menggali cerita tadi ya Pak. Betul, betul. Jadi kontennya itu memang jadi research itu sebenarnya banyak sih dari konten ya. Kemudian tadinya kita ini bukan orang yang menguasai di bidang atsiri sebenarnya. Tapi karena kita itu ternyata potensi itu muncul gitu ya. Ada atau terlihat gitu. Sehingga ternyata selain ini bisa menjadi destinasi, ternyata ada produk yang bisa menjadi cenderamata di tempat tersebut gitu. Dan itu juga ada aspek ekonominya gitu. Itu mengalir sih pada akhirnya gitu. Jadi saya sih punya apa ya, punya keyakinan gitu ketika kita mencoba untuk menekuni tadi tentang the speed of place-nya atau DNA-nya atau karakter kuatnya itu, banyak hal yang bisa di-develop sih pada akhirnya gitu. Ya. Kalau boleh tahu, ya sih Pak, lintas disiplin yang terlibat di Rumah Atsiri ini, misalnya ada produk desain, ada macam-macam. Boleh dikasih tahu Pak? Ya, kebetulan di dalam pengembangannya ini dari produk desain itu anak saya sih sebenarnya. Dia apa ya, punya passion di situ ya untuk mendevelop produk ini. Dan dia lebih banyak yang mendevelop produk lebih ke anak saya itu Mas David. Gitu ya. Tapi semuanya itu masih ada satu konten ya atau satu apa dari core kontennya lah. Dari situ dielaborate terus dari berbagai aspek itu. Makanya kita kan mencoba untuk menghidupkan atau menginisiasi ekosistem tadi kan dari berbagai aspeknya tadi. Oke. Clear Pak. Dikit ya Pak pertanyaan di kolom chat ya Pak. Mungkin kita dengar teman-teman aja supaya bisa menyapa Pak Paulus juga, nggak cuma saya yang menyapa. Mas Alvin mau nggak? Iya Pak. Boleh. Silakan Mas Alvin. Langsung silakan. Ya. Malam Pak. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya mau nanya, apa sih alasan yang paling utama untuk mempertahankan bangunan tua? Karena kan biaya maintenance bangunan tua itu kan bisa jadi lebih besar daripada
daripada mungkin cost-nya daripada modalnya gitu, daripada yang baru. Apa insentif dari bangunan tua tersebut sehingga patut untuk dipertahankan kayak gitu, Pak? Iya, terima kasih. Sebenarnya begini, kalau kita mau melihat gitu ya, kalau ini dari kacamata atraksi tadi ya, kita punya kemampuan apapun gitu ya, punya kemampuan apapun itu, misalnya secara kekuatan finansial juga kuat ya, kemampuan apapun bisa dan mampu gitu ya. Tapi ada satu hal yang tidak mampu, dan itu di bangunan tua. Kita tidak mungkin membuat bangunan tua. Jadi ketika bangunan tua heritage ini masih ada dan masih layak, apalagi dia punya nilai sejarah, apalagi dia punya secara, kalau konteksnya ini ya, secara arsitektural juga menarik gitu ya. Itu aset. Dan aset ini adalah, kalau bagi kami, ini aset yang tidak terbeli. Gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, ya pasti itu akan diusahakan, diupayakan semaksimal mungkin. Itu satu hal. Yang berikutnya, supaya sustain. Ya. Makanya kami juga berpikir bagaimana jangan sampai merawat dan sebagainya ini akhirnya tidak bisa menghasilkan revenue atau aspek ekonomi sehingga dia tidak bisa sustain gitu. Jadi ini ada hal yang memang perlu dipikirkan gitu ya, perlu dipikirkan, diupayakan sehingga itu bukan menjadi kelemahan tapi menjadi kekuatan gitu. Jadi daripada misalnya kita akan aspek dari cost dan pemeliharaan tadi, tapi dengan kita bisa mengoptimalkan itu ternyata dia bisa menghidupi sendiri atau dia bisa menghasilkan dan dia bisa mengcover kebutuhan yang timbul konsekuensinya gitu ya, itu bisa terpenuhi. Demikian Alvin. Makasih, Pak. Ya, sama. Ada. Oke, kita lanjut ya ke selanjutnya. Pertanyaan Pak Burhanuddin. Silakan Mas. Kalau enggak ini, beliau nanya nih Pak. Ya. Saya bacain aja ya. Biasanya dari Pak Paulus gitu, pengunjung milih bagian mana gitu, atau enggak apakah ada sequence tertentu Pak untuk menikmati rumah Atsiri ini? Oh iya, sebenarnya banyak karena kita ini kan dulu terus terang ya, kita ini juga mendapat advice, masukan dari almarhum teman kita lah, Mas Oki ya, ketika dia bikin kampung dusun bambu ya. Waktu sempat ngobrol itu dia menyampaikan begini, Pak hati-hati, harus dibuat ada pecah masa gitu, misalnya gitu ya. Jadi ada beberapa titik yang supaya orang itu tidak mengumpul di satu titik aja gitu. Dan memang itu benar sih. Jadi akhirnya kita kan membuat beberapa, ada misalnya taman koleksi gitu ya, taman koleksi tanaman atsiri, kemudian ada museum, ada beberapa titik di situ. Nah, kalau mana yang paling diminati, kadang bergeser sih. Pertama dulu pernah taman ini yang banyak diminati, belakangan ini museum banyak diminati gitu ya. Jadi rasa-rasanya memang masing-masing spot itu punya ini daya tarik tersendiri dari beberapa orang yang berkunjung itu. Apakah itu sudah menjawab? Pak, makasih Pak Paulus. Tambah mungkin sedikit Pak ya, karena mungkin dalam perencanaan kawasan wisata itu perlu dipertimbangkan ini, jangan sampai ada yang destinasi atau bagian yang ternyata nggak ada pengunjungnya nanti karena survei atau studi kelayakannya tidak terlalu lengkap, akhirnya jadi mubazir bangunannya. Kalau dalam kasus ini Pak, semuanya ya dapat dikunjungi, ada pengunjungnya atau paling tidak ada kecenderungan meningkat Pak ya. Ya betul Pak Burhanuddin. Jadi selama prosesnya itu, karena tadi ya kita kan juga dari berbagai aspek cukup terbatas gitu, termasuk dari sisi finansial atau permodalan. Jadi kan kita membangunnya bertahap.
Tetapi mulai pertama kali kita buka ke publik gitu ya 2018, kemudian 2019, 2020 sampai 2021 itu grafiknya naik terus gitu. Iya, Pak. Ya, mudah-mudahan setelah selesai ini kami bisa berkunjung deh. Jadi penasaran untuk mengunjunginya, Pak. Nah, silakan. Pak Paulus. Sudah dibuka, Pak. Monggo. Oh ya, makasih Pak Paulus. Pengen sekali rasanya lihat itu langsung tempatnya, Pak, daripada lewat webinar ini. Terima kasih Pak Paulus. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin dapat berkat ya Pak Paulus, rumah cirinya gara-gara acara ini. Jadi banyak yang ke sana. Oh, iya. Dampaknya itu. Amin. Oke, kita lanjut ya Pak Paulus. Pertanyaan selanjutnya ya. Ada Pak Irving ya. Nuardi Nata ya. Mau ini open mic Mas Irving? Halo. Ya. Silakan Mas. Ya, selamat malam Pak Paulus. Terima kasih Pak untuk presentasinya. Saya sendiri sebenarnya sudah jadi fans dari Rumah Atsiri kira-kira dari tahun lalu sih setelah saya tahu. Dan saya cukup tertarik untuk melihat proses pemikirannya di balik itu. Yang saya pertanyakan itu sebenarnya dalam mendesain atau dalam mengambil, saya lihat banyak upaya dari Pak Paulus untuk menjaga nilai keaslian dari bangunan tersebut itu sendiri. Cuman ada faktor-faktor apa saja sih Pak yang jadi pertimbangan Pak Paulus untuk menjaga elemen-elemen tertentu atau bagi elemen-elemen yang lainnya yang direlakan, gitu sih Pak. Elemen-elemen lainnya direlakan gitu ya Pak? Iya, jadi kan maksudnya ada pilihan kan Pak. Dari kita sebagai perencana biasa kita selalu dihadapkan dengan pilihan. Apakah kita harus tetap menjaga sesuatu perkiraannya itu apa, lalu juga yang berikutnya pasti ada yang akan mesti kita relakan untuk kepentingan lainnya. Saya cuma mau bertanya ke Pak Paulus, faktor apa saja Pak yang menentukan decision making-nya Pak Paulus dalam mendesain, dalam merencanakan. Jadi ada beberapa layering gitu ya. Yang nomor satu biasanya saya structure tidak berusaha untuk tidak merubah atau tidak mendemolis atau merusak gitu ya structure itu. Kemudian dari fasad ya tampak sebagainya saya juga berusaha untuk mempertahankan se-original mungkin. Nah biasanya yang disacrifice atau yang dikorbankan itu adalah ya non structure. Karena non-structure ini, misalnya gedung A itu dulu sangat gelap, sangat sirkulasi udara juga nggak bagus gitu. Nah, partisi-partisi dinding itu memang kita relakan. Kita relakan karena ada perubahan fungsi, tetapi juga ada aspek-aspek untuk sirkulasi udara, pencahayaan dan sebagainya gitu ya. Sehingga ketika fungsi baru ini bisa berfungsi dengan optimal gitu ya. Lebih ke situ sih. Kalau pertimbangannya. Boleh ada pertanyaan lanjutan sedikit, Pak? Silakan. Kalau tadi saya memang konteksnya kita ngomong berkelanjutan, tapi tadi Pak Paulus sempat membicarakan tentang nilai historis dan nilai kultural atau nilai historis deh. Tadi lebih berat ke nilai historis kalau saya benar. Apakah nilai-nilai historis itu juga menjadi salah satu komponen utama dalam Pak Paulus menentukan ini nilai keaslian itu sendiri yang harus dijaga? Seperti tadi kan banyak bangunan yang tetap dijaga fondasinya secara struktur dan juga tampilan fasadnya tadi. Apakah itu ada gimana ya? Lebih bagaimana menyambungkannya dengan nilai historis itu dan bagaimana Pak Paulus mencoba untuk merepresentasikannya kepada khayal publik? Iya. Jadi begini, memang kalau kami meyakini tadi ya bahwa ada satu hal value atau nilai itu, bahkan kalau kita lihat di konteksnya heritage ini ya, tadi yang bisa saya sampaikan bahwa ada misalnya kita punya kekuatan finansial pun ya, kekuatan finansial pun kita juga tidak bisa kan membuat sesuatu yang udah dengan layering waktu gitu ya, layering masa gitu kan, itu kan nggak bisa gitu. Dan ketika kita misalnya mau membersihkan itu gitu ya, kalau tadinya ini ada permata yang tertutup ya, kita tugasnya kan membersihkan aja sehingga dia muncul kembali gitu kan. Memang ini dibutuhkan kerelaan kita lah untuk mau
apa yang sudah ada yang memang yang kita anggap punya value ini bukan hanya dipertahankan, tetapi bagaimana dia itu kalau ibaratnya kemarin menari nggak ada panggungnya, ya kita kasih panggungnya lah, supaya dia bisa lebih kelihatan tampilnya lebih kelihatan atau lebih optimal gitu. Dari sisi itu heritage-nya gitu ya. Nah, tapi keyakinan ini dari pengalaman saya bahwa ketika kita mencoba mempertahankan sesuatu yang autentik, yang lebih origin gini ini punya daya tarik kuat sekali. Nah, bagaimana cara menyampaikannya itu narasi akhirnya. Nah, narasi ini bisa narasi tertulis maupun narasi ketika orang berkunjung di tempat itu. Makanya di Rumah Ajri ini kan selalu ada naratornya gitu ya. Di tempat manapun selalu ada yang menemani menarasikan dari narasi itu sendiri gitu. Demikian, Mas. Oke, baik Pak, kalau gitu terima kasih banyak Pak Paulus jawabannya. Mas Irving sudah cukup ya? Sudah cukup. Terima kasih Pak. Terima kasih. Mari kita lanjut ke Mas Valentinus Boris ya. Silakan Mas. Mau open mic Mas Valentinus? Silakan Mas Valentinus Boris. Mudah-mudahan masih ada ya. Silakan Mas. Oh, maaf mungkin internet saya kurang stabil, kalau nanti agak tersendat-sendat mungkin bisa langsung ke chatbox saja ya. Ya tidak apa-apa Mas, silakan. Baik, selamat malam Pak Paulus dan Pak Rilis. Saya beberapa kali ke rumah Atsiri, sangat tertarik dengan pengembangan di sana. Tapi yang saya cukup tertarik lagi, apakah ada kolaborasi juga dengan pemerintah setempat dalam mengembangkan kawasan tersebut ke depannya, kemudian bagaimana kawasan tersebut bisa mendukung juga keberadaan dari Rumah Atsiri, mungkin dari bagaimana nanti orang banyak bisa berkunjung, kemudian ada aktivitas-aktivitas baru yang bisa dimuat dalam kawasan tersebut. Kira-kira bagaimana, apakah ada kolaborasi dengan pemerintah setempat dan bagaimana bentuknya? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Valentinus. Jadi benar sekali, kami selalu berusaha membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak ya. Yang terkecil adalah dengan perangkat kelurahan gitu kan, karena kita di desa gitu ya. Jadi ini ada tantangan dan cerita tersendiri sebetulnya. Tetapi di waktu awal kami berusaha untuk meyakinkan pihak Pak Lurah dan perangkatnya gitu bahwa sebenarnya desanya ini punya potensi. Sehingga kami melakukan pemetaan potensi desa juga. Saya dibantu sama Mas Aji itu yang dari UII itu ya, untuk memetakan potensi desa. Bahkan kemarin tuh kami melanjutkan lagi untuk sampai membuat perdes itu. Jadi malah kita antisipasi. Nanti kalau ini sampai berkembang itu supaya jangan sampai ya, kalau kita lihat lah yang namanya desa wisata itu kan kalau ada yang berkembang itu kan kemudian nggak terkontrol gitu ya. Jadi sebelum itu terjadi kami sudah sempat untuk rembuk desa lah bahasanya gitu ya, dengan Pak Lurah dan perangkat-perangkatnya kita membuat semacam master plan sederhana lah gitu. Ini mau ke arah mana dan nanti kalau misalnya berkembang bagaimana cara kita untuk menata bersama gitu. Jadi kolaborasi ada mulai dari situ sampai ke tingkat yang dinas terkait maupun sampai ke pemerintah kabupaten setempat kita berusaha. Cuman memang penerimaannya itu kan memang tidak selalu apa yang kita tawarkan kemudian langsung diterima gitu. Kadang juga berproses dan kadang perlu waktu gitu. Mungkin saat ini mereka belum gitu, tapi suatu saat ketika melihat perkembangannya, oh iya ya gitu kan, baru mungkin connect lagi gitu ya. Jadi ya ini kita maklumi lah kondisi seperti ini. Oke. Mas Valentinus sudah cukup? Iya baik, terima kasih sudah cukup. Oke, terima kasih Pak Paulus, Mas Valentinus. Ke Mbak Saraya Eka, silakan Saraya. Iya,
Selamat malam. Sebelumnya saya mau menyapa Kak Rich dulu. Selamat Buat malam. Kak Rich. Kangen. Kangen Akhirnya sama bertemu kamu. iya, akhirnya bertemu setelah sekian lama ya, Kak. Pak Untuk Paulus. iya, untuk Pak Paulus, ini kebetulan saya juga salah satu fans Bapak. Saya kalau ke Jogja juga selalu nginepnya di Greenhouse karena suka. Nah, salah satunya juga saya pingin banget ke rumah Atsiri, cuman udah keburu pandemi, Pak. Jadi nggak bisa pergi kemana-mana nih saya. Semoga nanti setelah pandemi bisa mampir ke sana. Nah, ini ada yang ingin saya tanyakan, Pak, terkait dengan pendekatan Bapak dalam mengolah ini ya, lahan dan bangunan tua di area rumah Atsiri. Karena kebetulan di tempat saya bekerja sekarang, kami sedang berjibaku dengan pengolahan desain untuk area cagar budaya, Pak. Jadi agak sedikit nyambung nih gitu. Nah, saya ingin mengetahui pendapat Bapak, bagaimana sih Pak respon kita ya sebagai arsitektur dalam menghormati bangunan tua yang ada di lokasi site kita itu, terutama kalau tadi kan ada bangunan tua, terus kalau nggak salah nih, kalau saya nggak salah tangkap, Bapak merespons dengan bangunan baru dan membedakannya dengan di sisi penggunaan material struktur ya Pak. Jadi di struktur lamanya pakai beton, sedangkan struktur barunya menggunakan baja. Nah, kira-kira selain dari penggunaan material, kira-kira apa sih Pak yang bisa kita gunakan dalam merespons bangunan tua, terutama cagar budaya, karena sebenarnya kan ketika kita mendesain itu kita harus merevalue old building itu ya, kita harus menaikkan nilai bangunan itu menjadi lebih bagus lagi gitu. Jadi gimana caranya agar kita tidak merusak nilai sejarah si bangunan itu. Kira-kira begitu sih Kak pertanyaannya. Terima kasih. Silakan, Pak. Terima kasih Mbak Soraya untuk pertanyaannya gitu ya. Jadi tadi kan ada kata menghormati tadi ya, menghormati bangunan tua di site kita gitu. Nah, sebetulnya upaya pertama kali yang kami lakukan pada waktu itu adalah mengenali. Jadi kalau memang kita ini upaya atau bentuk dari salah satu menghormati itu adalah mengenal dengan detail gitu. Jadi kita melakukan research gitu ya, bangunan ini apa, gimana sejarahnya dan seterusnya gitu. Jadi kita mencoba mengenal atau memprofil lah gitu ya, kalau bahasa yang lain atau yang ini gitu. Kalau semakin kita mengenali dan tahu sejarahnya dengan lebih detail, itu lebih memberikan kita istilahnya itu pandangan yang lebih komprehensif gitu ya. Jadi ini mau dimanakan atau mau diapakan itu ketika kita mengenal detail dari tempat tersebut itu sangat membantu sekali untuk kita mengambil decision ini mau diapakan gitu. Itu satu ya. Yang berikutnya adalah ketika sudah mengenali tempat itu kan kita juga kemudian mencoba ini mau diarahkan kemana gitu kan. Jadi objektif yang lainnya apa gitu kan. Jadi kalau bahasanya ya konteksnya tadi kan, kalau ininya konteksnya itu konteksnya yang lama itu seperti apa, kemudian mau dibawa ke konteks yang baru itu apa, yang bisa menjadi jembatan apa, yang bisa menyambungkan apa. Nah itu tugas kita sih untuk mengidentifikasi, mengurai, kemudian menjembatani tadi supaya ini bisa nyambung lagi gitu. Sejauh ini seperti itu sih Mbak Soraya yang kita kerjakan. Oke, siap. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Oke, terima kasih Soraya. Iya, sama-sama, Pak. Oke, terakhir mungkin Pak, ada satu pertanyaan terakhir ya, mungkin Pak Paulus sebelum saya simpulkan. Nanti setelah ini akan ada penanggap berikan tanggapan ya atas paparan dan diskusi kita. Ini pertanyaan dari Fandi. Silakan Fandi. Ya, selamat malam Pak Paulus, Pak Ariel Reis. Sudah lama saya nggak ketemu Pak Paulus, terakhir 2012 kayaknya waktu di rumah Rempah Karya itu. Pak, ini saya mau tanya Pak,
salah satu kan tantangan dari penerapan adaptive use itu salah satunya kan ada physical limitation, regulatory constraint, dan potential environment hazard. Tadi Pak Paulus saya sudah bisa menangkap tentang physical limitation, bagaimana Pak Paulus tidak merubah banyak tentang struktur yang ada gitu. Terus regulatory constraint itu kaitannya tadi yang Pak Paulus ke orang pihak desa begitu. Tapi di sini menjadi pertanyaan saya, bagaimana sih Pak Paulus dalam menghadapi potential environment hazard, di mana kan itu kan bangunan lama kan, apalagi itu dulu sebelumnya ada pabrik. Nah, otomatis kan dari bahan material-material itu juga menghasilkan suatu yang namanya kontaminan material timbal atau material yang mungkin bisa berbahaya pada kedepannya gitu kalau digunakan gitu. Nah, bagaimana Pak Paulus itu men-treatment itu, Pak? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya, Mas Fandi. Benar sekali. Jadi pada waktu pertama kali, karena kami orang struktur, pertama kali yang dicek adalah strukturnya. Ya, kita melakukan hammer test dan sebagainya untuk mengetahui apakah struktur ini masih oke, masih layak gitu ya. Ya, itu yang pertama. Dan kebetulan memang bangunan ini luar biasa sih. Maksud saya dulu waktu pertama kali kita melihat itu aja saya terkagum-kagum karena sistem strukturnya. Jadi ini sangat disiplin sekali di dalam mengerjakan strukturnya gitu ya. Dia sangat disiplin dengan dilatasi dan sebagainya gitu ya. Makanya sebenarnya kalau dilihat dari rentang waktunya, bangunan itu pernah mengalami pada waktu Taman itu dulu sering kena gempa gara-gara kan itu kan ada gunung gitu ya. Pernah untuk cukup waktu yang lama. Tapi ternyata kan dia tetap masih berdiri dengan baik gitu ya. Karena memang strukturnya itu dibuat dengan sangat kokoh dan juga sangat disiplin sekali dari sistem strukturnya. Dan ketika kita tes memang masih sangat oke sekali gitu ya secara strukturnya gitu. Nah, yang berikutnya adalah material-material. Kita juga mendatangkan orang yang ahli di bidangnya, terutama itu waktu ditinggal itu di labnya itu masih banyak chemical ya, material chemical gitu, dan itu dicek semua, dilihat semua, dan ternyata kebetulan banyak yang masih berfungsi gitu, masih bisa digunakan kembali gitu ya. Jadi memang itu kita juga melakukan semacam mengantisipasi ya, survei, riset, dan kemudian mengantisipasi semacam itu juga, Mas Fandi. Baik, Pak Paulus. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, Pak Paulus. Kita masuk. Oke, Pak Fandi udah cukup ya? Yuk, kita masuk ke ini ada penanggap Mas Pak Paulus dari Mas. Silakan Mas Jo. Sesi diskusi sama materinya Pak Paulus. Kalau di OMA ini adalah seperti ini, Pak Paulus. Jadi ya sebagai rasa terima kasih kami gitu. Kami mencoba merepotkan Pak Paulus. Materi Pak Paulus. Silakan. Jo. Sugeng dalu Pak Paulus, lama nggak bertemu. Iya. Lama nggak WA-an juga, Pak. Oke. Terima kasih Mas Riris atas kesempatannya jadi temu kangen yang luar biasa dengan Pak Paulus, karena dulu mungkin hampir setiap tahun, bukan tiap tahun, beberapa kali ketemu dengan Pak Paulus, kemudian ngobrol panjang sampai kadang lupa waktu sampai jam 1, jam 2 malam, jam pagi gitu. Padahal paginya mesti presentasi seminar, jadi nggak sambil ngantuk-ngantuk gitu. Saya mengikuti Pak Paulus ini cukup lama. Mohon maaf, saya dikenal di OMA itu sebagai stalker, jadi selalu ngikutin siapa pembicara berikutnya, terus kemudian apa kembangannya dan segala macam. Mohon izin Mas Riris untuk share screen. Sedikit sih Pak Paulus untuk sharing juga teman-teman untuk mengenal, tadi sudah bolak-balik disebutkan kayak rumah rempah ini apa, kemudian ada rumah turi, ada greenhouse segala macam. Tapi mungkin teman-teman supaya ada bayangan sih. Kenapa sih Pak Paulus, tadi banyak sekali pertanyaan, kenapa sih Pak Paulus sampai begitu cintanya dengan bangunan tua. Jangankan bangunan tua,
kayu, potongan kayu bekas mebel aja nggak dibuang kok gitu loh. Kasarannya kan seperti itu. Jadi apa ya, ketertarikan atau rasa tadi eman-eman, apalagi tadi diceritakan Pak Paulus sebelum ini direnovasi atau dikembangkan rumah Asiri ini, Pak Paulus sering ke sana untuk melihat. Dan ketika saya masih mengikuti Facebooknya Pak Paulus dan beberapa teman, ini juga menarik karena sangat jarang bangunan modern, apalagi yang dari Eropa Timur, itu masih berdiri dengan cukup bagus. Padahal di masa Presiden Soekarno itu cukup ya ada beberapa bangunan yang sangat, katakanlah sangat monumental gitu loh. Kita mengenal kota Palangkaraya yang dibangun oleh Soviet dan beberapa bangunan di Jakarta. Tapi tiba-tiba di lereng gunung itu ada bangunan karya kontraktor, dan kalau nggak salah arsiteknya juga dari Bulgaria, Pak ya. Iya, benar Mas. Nah, dari Bulgaria juga itu, jadi kan ngapain orang Bulgaria jauh-jauh ke sini, dan itu yang dipaparkan tadi cukup sangat menarik kalau kita lihat proses transformasi Pak Paulus dari rumah rempah ini. Kemudian kalau tadi kenapa Pak Paulus kemudian memilih konstruksi barunya memakai baja, ya karena mainannya sejak dari dulu itu mainannya baja gitu. Dan itu yang proses transformasi. Kemudian kenapa kemudian dekat sekali dengan tanaman, ya kalau di rumah Turi ya isinya penginapan yang penuh dengan tanaman. Sistem penyiramannya juga otomatis. Solo yang suhu udaranya cukup panas lah bisa dikatakan. Itu kalau masuk rumah sini, rumah penginapan ini jadi malas keluar gitu loh. Benar-benar nongkrong, kemudian kita nongkrong sampai jam 1, jam 2 bareng beli Gede Kresna dan segala macam di sini gitu loh. Dan ya teman-teman bisa cek lah rumah Turi itu kegiatannya seperti apa, kolaborasinya dengan seniman seperti apa. Jadi nah, kalau tadi ada pertanyaan bagaimana kolaborasi dengan masyarakat sekitar, sudah dibangun sejak awal gitu loh, menjadi kepedulian Pak Paulus. Apalagi kemudian di Jogja juga permainan atau bermain dengan beton ya sudah mumpuni juga gitu loh, karena beton ketemu dengan alam, ketemu dengan tanaman, kemudian sistem pengairannya dan segala macam. Jadi kalau dilihat seperti ini, jadi proses transformasi dari Pak Paulus itu bukan hal yang aneh kalau tiba-tiba, atau kalau kemudian mendapat berkah. Kalau bahasa saya sih bilang rumah Asiri ini kayaknya berkah banget dengan Pak Paulus gitu loh. Memang jodohnya, kalau orang Jawa kan bilang gitu, memang jodohnya harus bertemu dengan bangunan ini, kemudian seperti menghidupkan kembali bangunan ini yang sudah ditelantarkan cukup lama. Apalagi dengan kalau dari sudut pandang heritage ya ini bangunan modern Eropa, karya orang Eropa Timur yang berada di Indonesia yang cukup jarang kita mendapatkannya. Kalau buat saya sih itu sih proses perjalanannya yang kita bisa melihat dari belakang bagaimana kecintaan seorang Pak Paulus terhadap tidak hanya material pecahan kayu dari mebel, tapi juga kecintaan terhadap benda atau kecintaan terhadap sesuatu yang sesuatu ini masih bisa berfungsi kalau bisa difungsikan kembali, sehingga ketemu rumah Asiri ya tepat juga. Terus kemudian ada beberapa pertanyaan bagaimana perkembangan dan segala macam, silakan cek di website rumahasiri.com. Itu cukup banyak penjelasannya dan benar bikin tertarik. Kebetulan 2 minggu yang lalu saya ke Semarang, kok ya nggak mampir ke sini gitu, eman banget. Harusnya saya bisa mampir, tapi mungkin memang belum jodohnya, nanti suatu saat pasti saya ke sini. Begitu dari saya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih Mas Riris.
Terima kasih Mas Yu. Pak Paulus. Silakan Pak Paulus tanggapannya kembali. Ya, luar biasa sih. Bisa saya sampai apa ya? Ya agak heran juga. Mas Yu sudah bisa sangat detail sekali menyampaikannya gitu. Jadi saya tidak bisa menanggapi Mas Riri. Punten Pak. Tapi ya, saya sangat sangat suka lah dan sangat mengapresiasi gitu. Jadi ternyata malah ada yang Mas Jo bisa menyusun itu sedemikian menarik, dan ya ini buat saya juga jadi menarik nih Mas Jo. Ya, terima kasih banyak untuk Sami-sami. Saya juga belajar banyak Pak dari Pak Paulus untuk mencintai sesuatu yang kalau masih bisa berfungsi ya difungsikan lagi, jangan kemudian dimusnahkan. Walaupun itu hanya sekeping kayu gitu yang saya belajar banyak di rumah rempah. Mengatakan Pak, atur nuwun. Oke, Mas Yu. Terima kasih Mas Yu. Oke, saya saya mau minta ada satu orang untuk nanggep nih, Pak. Semoga orangnya juga. Mbak Arleta ada ya? Selamat malam. Kedengaran nggak ya? Ya ini dia. Ini langsung nih kan Mbak Arleta. Saya langsung gabung jadi penanggap ya. Silakan. Oke, selamat malam Arif. Selamat malam Pak Paulus. Ya, saya mau menanyakan yang saya sempat kirim di chat tadi. Mungkin ini lebih ke non-design sih, ini keseluruhan tentang minyak atsiri. Sebelumnya terima kasih paparannya selalu luar biasa Pak Paulus. Ini saya menangkap ada yang menarik sekali bagaimana dimulai dari penemuan bangunan, penelusuran kesejarahan, ternyata bisa menggulirkan kebangkitan satu produk, satu entitas baru di sini minyak atsiri gitu, atau essential oil. Kita pembahasan malam ini mengenai keberlanjutan dan saya malah jadi tertarik untuk menanyakan sejauh apa akhirnya Bapak pribadi merencanakan rumah atsiri mampu meningkatkan eksistensi minyak atsiri itu sendiri di Indonesia. Apakah pengembangan rumah atsiri ini akhirnya membangkitkan ketertarikan Bapak terhadap satu dunia baru gitu minyak atsiri, atau keseluruhan yang dilakukan ini masih tajam untuk menghidupkan kembali bangunan tua? Karena saya akhirnya melihat di sini Bapak berangkat dari penemuan bangunan, menelusuri apa yang hidup di dalamnya sebelumnya, dan Bapak mencoba menghidupkan itu lagi, tapi ternyata gulirannya luas sekali. Sampai mungkin nggak hanya aktivitas di dalamnya yang hidup lagi, tapi ada dunia produk baru, ada komunitas, bahkan akhirnya industri. Saya tertarik itu, mungkin boleh Bapak sedikit bercerita mengenai insight Bapak akan ini. Terima kasih. Terima kasih banyak. Silakan Pak. Ini pertanyaan terakhir ini kalau dijawab panjang dan lebar. Bisa materi baru, Pak. Silakan Pak Paulus. Pertanyaan yang sangat jadi gini, benar sekali. Sebenarnya memang memang benar kalau diceritakan panjang dan lebar. Tapi begini, itu akhirnya memang ini ya mengalir gitu ya. Jadi gini, kalau di atsiri itu, kalau kita ngomong atsiri ini adalah produk hulu gitu ya. Produk hulu di mana di ujung hilirnya itu dibagi 3 kan. Dia bisa sebagai fragrance, kemudian sebagai flavor dan aromaterapi. Nah, dunia flavor sudah ada industri yang cukup kuat gitu ya. Maksudnya sudah cukup mulai berkembang gitu. Tetapi entah kenapa, bukan berarti mengabaikan yang lain, tapi tetap akan paralel gitu ya. Tetapi kami melihat ada peluang yang sangat bagus di dunia kesehatan aromaterapi. Nah, di dunia aromaterapi ini sebenarnya menarik sekali. Tadi saya sempat menyampaikan bahwa wellness itu susah diterjemahkan dan unsur kesehatan itu tidak sepenuhnya bisa mewakili gitu ya. Karena wellness itu sebenarnya adalah sistem kesehatan yang arahnya itu ke preventif dan promotif. Jadi sistem kesehatan kita sekarang ini dikuasai oleh yang namanya sistem kesehatan konvensional, yaitu kuratif, rumah sakit gitu ya.
Nah, padahal kalau kita mau belajar research gitu yang baik dari WHO maupun GWI, Global Wellness Institute, itu ternyata bahwa sistem kesehatan yang konvensional ini kalau dipertahankan, itu akan semakin memberatkan banyak orang dunia. Karena spending atau cost dari kesehatan konvensional ini sudah mencapai 10% GDP dunia. Jadi itu nggak mungkin. Jadi setiap tahun kita akan semakin banyak orang untuk mencapai kesehatan itu semakin tidak terjangkau. Ini kalau mau kita panjang dan lebar. Tapi tadi benar sekali, akhirnya sampai ke mana-mana gitu ya. Nah, aromaterapi ini kan sebenarnya kalau di Indonesia masih sangat jarang. Akhirnya orang itu susah untuk bisa mendapatkan izin, license itu untuk menerapkan terapi menggunakan aroma. Gitu ya. Nah, akhirnya ya kita mengumpulkan beberapa orang komunitas ini sampai kita membuat perkumpulan, asosiasi, bahkan sampai kita sampai masuk ke Kementerian Kesehatan, sampai kita membuat kurikulum, dan kedepannya sampai kita harus membuat Akademi Aromaterapi Indonesia lah, kira-kira semacam itu sampai ke sana gitu ya. Jadi ada kurikulumnya, kemudian ada organisasinya, dan itu sampai ke kementerian supaya nanti ketika itu dia akan menjadi dia punya sertifikat untuk bisa praktek, meskipun mungkin prakteknya yang mulai dari dasar sampai ke mungkin sampai ke advance gitu ya. Makanya ini bisa panjang dan lebar nih Mas. Jadi ada beberapa yang memang kita sudah inisiasi sih bersama dengan teman-teman yang lain, dan akhirnya memang saya berpikirnya tetap kalau kita tuh mau research ya dengan tempat itu ya, itu tuh luar biasa sih. Dia akan sumber yang rasanya itu tidak pernah mengalir terus gitu ya. Kalau bahasanya, kalau kita mau mengapresiasi tempat tersebut atau mendengarkan tempat tersebut gitu ya, ternyata mereka juga akan menyampaikan banyak hal gitu, dan banyak hal yang bisa lahir dari sana gitu, jadi bisa berkembang luas sih. Nanti bisa panjang dan lebar itu. Mungkin itu yang barangkali sudah bisa menjawab untuk sementara lah. Gitu. Baik, Oke. Pak. Thank you Arleta, pertanyaannya luar biasa. Pak Paulus, ada closing untuk momen hari ini? Gimana, Mas Ridi? Sorry. Ada closing statement, Pak, untuk momen hari ini? Apa ya? Tapi tadi sih, kata kuncinya tadi ya, menghormati tadi ya, menghormati tempat, menghormati apa yang sudah ada gitu ya. Apalagi kalau tempat itu identitas layering waktunya itu masih bisa kelihatan gitu. Bayangkan kalau kita masuk ke daerah pengembangan perumahan yang sudah di stripping habis gitu ya, itu kita seperti kehilangan arah. Kita suka ini mau ngapain gitu agak repot gitu ya. Tapi kalau ada tempat-tempat ya heritage, menurut saya salah satu petunjuk yang sangat jelas, karena kita bisa melihat layering waktu, apalagi kalau research-nya atau datanya itu bisa memungkinkan kita mengetahui atau mengenal lebih dalam tentang tempat tersebut gitu ya. Jadi dimanapun kita ditempatkan, kalau bahasanya pepatahnya dulu kan di mana tanah dipijak di situ langit dijunjung gitu ya. Jadi ini ya itu menurut saya tepat sih, menurut saya penting gitu ya. Jadi dimanapun kita berpijak di situ ya, kata kuncinya kan tadi kalau itu mau dikatakan dengan bahasa temanya kan jadi kontekstual tadi kan. Jadi mengetahui konteks itu penting, dan konteks itu kan dari berbagai aspek gitu ya. Mungkin itu Mas Firly. Oke, terima kasih ya Pak Paulus. Saya coba simpulkan ya Pak, diskusi hari ini. Saya izin simpulkan. Dari diskusi hari ini, dari pemaparan Paulus, saya bisa melihat bahwa desain itu bisa dimulai dari sebuah konteks di mana di dalamnya itu juga ada sebuah konteks bangunan gitu yang ada di Plumbon ya Pak namanya misalnya. Nah, beliau di dalam mengelola dan merealisasikan rumah Aciri juga bekerja sama juga dengan lintas disiplin lain. Tadi ada platform lain, ada product design, ada Parompong juga ya Pak. Dan ada keyword menarik yang kita bisa lihat dari presentasi beliau. Kata-kata keyword seperti itu gitu ya, riset gitu ya, kemudian menjadi bisnis, kemudian
adanya sebuah narasi gitu ya, membuat imajinasi itu menjadi realitas yang menurut saya dunia yang ada di dalam sekitar Pak Paulus adalah dunia produk gitu ya, praktikal yang sifatnya civil engineering juga gitu. Sampai membaca impact-nya itu menurut saya luar biasa gitu. Tadi Mbak Arleta menggarisbawahi ya, ini seperti bola salju gitu yang dimulai dari narasi yang sangat sederhana gitu, menghidupkan rumah atsiri gitu. Tadi ada menggalinya dengan Mas Aji juga yang nanti akan jadi pembicara kita di sesi Fighting for Architecture gitu ya. Bagaimana Mas Aji, tadi Pak Paulus bilang ada sebuah potensi desa yang coba diriset gitu. Tadi kerjasama sama orang-orang luar biasa ya, Mas Aji juga punya platform tentang sampai tadinya ada Perdes itu peraturan desa ya. Saya pikir memang kita bisa menjadi yakin bahwa arsitektur itu juga bisa memberikan snowball effect atau sebuah dampak yang luar biasa. Dan tidak hanya bangunan, namun juga operasi program yang ada di dalamnya. Hal ini dimulai dari kecintaan dalam kasus ini Pak Paulus untuk menggali, kemudian memberi keberdayaannya untuk publik. Nah, arsitektur itu bisa menjadi luar dalam kata-kata Paulus juga apabila ada identitas layering waktu yang bisa digali. Jadi menurut saya Pak Paulus itu punya layering memori ya, sangat halus sih. Saya mau mengucapkan terima kasih Pak Paulus. Saya tahu manajernya dulu rumah Bu Laura Romano ya. Dan tepat di minggu ini itu adalah minggu di mana beliau itu memberikan buku ke kami semua anak-anak Oma, namanya Sumarah bukunya. The Art of Surrender itu satu buku yang bisa membuat saya menangis itu waktu membaca gitu, karena sejarah waktu dulu dan sekarang yang mencoba bukan di siapa yang paling menang tapi di jembatan. Dari situ menurut saya tanya kan waktu itu, Bu kerja di sini? Iya. Ini ada hubungan apa Pak Paulus gitu? Oh iya, Pak Paulus kawan saya gitu. Dari ekosistemnya. Saya Pak Paulus nggak melontarkan itu, tapi saya percaya bahwa ada tak cuma material ya. Tapi Pak Paulus pasti digerak kekuatan jiwa juga, yang pasti ada latihannya juga. Saya pikir hal-hal seperti itu sangat halus dan bisa terasa itu di hari ini, bahwa memang ya benar-benar bersyukur Pak Paulus ada di sesi terakhir kontekstual metode hari ini untuk membuka bahwa di balik sebuah materi gitu ya, proses yang luar biasa, dan di situ ada manusia di dalamnya. Saya pikir gitu Pak Paulus, kesimpulan dari saya itu. Ya, saya pikir terima kasih juga Nirma, ada Hanifah, juga ada Satria, Mas Jo juga, dan teman-teman semua yang sudah memeriahkan diskusi hari ini. 2 minggu lagi nanti akan ada lanjutan dari metode konteks lebih ke fighting ya, dan kita sudah membuka konteks itu. Sekarang saatnya kita berjuang gitu, seperti itu. Temanya sebenarnya nggak kalah seru. Regional, ada Mas Aji juga di dalam, ada Pak Andri Widyoja, pejuang bambu, ada Mas Aji, pejuang yang luar biasa untuk sebuah riset tentang kelokalan gitu ya. Ada juga yang di Singapura yang mendobrak lintas regional. Ada Wendy Theo untuk merajut ancestral knowledge gitu. Jadi bagaimana budaya kita itu dirajut akarnya itu seperti apa sih caranya, melalui banyak medium, melalui arsitektur juga, melalui medium bunyi-bunyian juga sama. Sampai itu akan turun tangan juga untuk memaknai kalau proyek yang sehari-hari gimana sih memaknai di arsitektur gitu. Sampai terakhir adalah Mas Eka Swadiansa untuk menggali perspektif ke depan itu seperti apa di 2022, intinya begitu. Jadi moga-moga lebih menarik. Saya pikir itu aja Pak Paulus. Terima kasih banget dari kami di Oma Library untuk bisa mendapat Paulus yang begitu berharga. Itu aja mungkin Pak Paulus. Teman-teman semua terima kasih. Oke, kita kembalikan ya Pak Paulus ke Mbak Nirma ya. Mari. Silakan Nirma, disambut kembali. Terima kasih banyak Kak Rich, terima kasih banyak juga kepada Pak Paulus. Tentunya menarik sekali mendengarkan cerita dari Pak Paulus tentang ciri dari sebuah bangunan yang
kemudian terbengkalai, dan kemudian dihidupkan kembali dengan rumah atsiri. Betapa perjalanan dan histori sebuah tempat menjadi panjang dan menerus melalui upaya Pak Paulus dan tim yang berhasil melanjutkan nafas, identitas, maupun DNA dari atsiri itu sendiri. Saya belum pernah ke sana, tapi sudah berencana ke sana, jadi tambah penasaran untuk ke sana. Semoga saya, Bapak Burhanuddin, juga Pak Jo, dan pastinya teman-teman lainnya yang belum pernah ke sana, segera diberi kesempatan untuk mengunjungi rumah atsiri di dalam kondisi yang baik. Terima kasih banyak Pak Paulus, sudah berbagi banyak insight pada malam hari kami. Terima kasih juga Kak Ariel Rich sebagai moderator acara malam ini, serta penanggap ada Pak Jo dan Kak Arleta juga tadi. Tentunya terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan ikut menyimak dan berdiskusi pada malam ini. Jangan diri ke webinar Omah yang lainnya, ada Darah Muda, Tua Keladi, juga ada Hermes of Architecture, juga Fight for Architecture. Terutama besok malam kita akan mengadakan webinar Darah Muda yang Akbar Agni Putra. Oke, sebelum kita mengakhiri acara pada malam hari ini, mari kita berfoto bersama. Diharapkan teman-teman semua untuk menyalakan kamera sebentar. Ya, oke. 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Oke, selanjutnya 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih banyak Pak Paulus. Terima kasih banyak juga kepada Kak Rich, Pak Jo, dan teman-teman semua. Sampai bertemu di acara selanjutnya. Terima kasih Pak Paulus, Sehat-sehat teman-teman. Teman Pak.